Kepada yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpidato pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat mendengarkan pidato ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada siang ini, saya akan berpidato tentang kepemimpinan. Teman-teman yang saya cintai, mungkin selama ini kita kurang peduli dengan situasi di negara tercinta ini. Banyak dari kita yang beranggapan masalah negara hanya pantas diketahui oleh generasi tua saja. Masalah yang setiap hari terjadi di negara kita harus menjadi cambuk bagi kita untuk peduli. Dalam menghadapi masa depan, ada sebuah ungkapan. Sekarang anak, besok lusa jadi pemuda. Apabila telah jadi pemuda, kelak menjadi pemimpin. Ungkapan tadi telah memberi keyakinan bahwa pemuda sekarang ini merupakan harapan bagi kelangsungan pemimpin di Indonesia di masa mendatang. Pada pundak bangsa ini menaruh harapan dalam melanjutkan pembangunan, sedangkan kita sendiri bahwa salah satu pemicu keberhasilan pembangunan adalah dayanya jiwa kepemimpinan pada setiap organisasi. Oleh karena itu, generasi muda haruslah sejak dini menempuh jiwa kepemimpinan. Teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam menumpuk jiwa kepemimpinan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui jiwa yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus dimiliki. Apakah itu tak lain adalah disiplin, terbiasa hidup bekerja sama dan toleransi, memiliki rasa bertanggung jawab, mengetahui tugas dan mampu melaksanakannya, serta hidup terbiasa dengan perencanaan atau persiapan yang matang. Teman-temanku sekalian, disiplin merupakan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari larangannya sejak dini. Rasa disiplin itu harus dipupuk baik seperti disiplin dalam belajar, disiplin dalam organisasi, disiplin dalam kepribadian maupun disiplin dalam kebersihan. Sehingga tanpa kita sadari dalam diri kita akan terbentuk jiwa kepemimpinan yang patut diteladani. Selain disiplin, segi lain dari jiwa kepemimpinan adalah tertanamkannya semangat kerjasama dan toleransi kepada hal-hal yang positif. Kerjasama dan toleransi ini sangat penting karena dalam kehidupan manusia lebih-lebih menyongsong era globalisasi dan tidak mampu berdiri sendiri, salah satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Karena secara kodrati manusia memang memiliki sisi kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, kebiasaan kerjasama dan toleransi harus dimiliki sejak dini dibina agar suatu saat kelak tidak canggung bersama dengan orang lain. Tapi ada satu hal yang penting dalam bekerjasama, yaitu tanggung jawab. Tanpa bertanggung jawab, maka suasana kepemimpinan akan gagal dan harapan bekerjasama menjadi kurang lancar. Dengan demikian tumbuh rasa bertanggung jawab di kelas, di rumah, atau di tempat lainnya. Insya Allah dengan tanggung jawab kalian akan menjadi panutan orang banyak. Teman-teman sekalian, jiwa kepemimpinan yang lainnya adalah mengetahui tugas dan melaksanakannya. Hal ini penting agar suatu yang harus dikerjakan dapat diselesaikan dengan tuntas, dengan baik oleh sebab itu ilmu dalam manajemen organisasi dalam menyelesaikan suatu masalah adalah sangat penting. Mengapa? Karena jika kepemimpinan diberikan kepada yang tidak berilmu, maka negeri akan tetap hancur. Dan satu hal lagi yang harus dipupuk dalam membiasakan hidup dengan perencanaan atau persiapan yang matang. Apa yang akan dikerjakan esok hari sebelumnya harus dipersiapkan. Apabila pekerjaan tersebut punya pengerjaannya, demikian jiwa semangat kepemimpinan dan harus dipupuk sejak dini agar kelak menjadi harapan, buah harapan. Teman-teman yang berbahagia, arti dalam leadership adalah kepemimpinan, sedangkan retorika adalah bagaimana cara kita membujuk seseorang. Contoh dalam skala besar, presiden membujuk kita. Presiden adalah seorang pemimpin. Presiden membujuk kita bagaimana kita untuk menggunakan masker, membujuk kita untuk menggunakan masker, tidak keluar rumah, dan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berjiwa tegas dan harus juga disiplin. Karena seorang bawahannya atau seorang masyarakatnya pasti akan meniru seorang pemimpin tersebut. Contoh dalam skala kecil, ketua RT menyuruh kita untuk bergotong royong, untuk membantu sesama masyarakat, dan itu harus ditaati. Karena seorang pemimpin memang harus membina seorang masyarakat, seorang bawahannya untuk menjadi
seseorang yang disiplin. Oleh karena itu, leadership dan retorika memang sangat berkaitan, karena memang pada pada masa sekarang, masa COVID-19, COVID-19 ini memang sangat penting. Apalagi sekarang seorang presiden sangat kewalahan untuk memperingati masyarakatnya untuk menggunakan masker, untuk tidak keluar rumah, bahkan banyak sekali yang ngeyel, yang tidak menaati peraturan. Dan mungkin presiden sudah memperingati, tapi mungkin memang dari masyarakatnya sendiri tidak peduli dan menghiraukan. Mungkin mereka berpikir bahwa COVID ini adalah sebuah ilusi saja, sebuah konspirasi. Padahal sudah banyak korban jiwa yang terkena COVID-19 masuk rumah sakit dan bahkan sampai meninggal dunia. Bagi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa jiwa kepemimpinan itu memang harus ada di dalam diri kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa HI. Nanti insya Allah kelak kita bakal menjadi seorang pemimpin. Kita bakalan menjadi seorang diplomat yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus menanamkan jiwa kepemimpinan kita, jiwa disiplin kita, dan kita harus pintar mengatur waktu agar kelak kita menjadi orang sukses di masa depan dan menjadi kebanggaan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, dosen kita, dan kampus kita tercinta ini. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mengundurkan diri dulu untuk pidato kali ini. Untuk salah kata dan salah ucap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.